mengatakan bahwa bawalah seekor ikan. Di tempat ikan itu hilang, di sanalah kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Di Luar Kelas, channel yang akan berbagi informasi menarik dengan kalian semuanya. Nah, hari ini kita akan bercerita sebuah kisah. Jadi ini kisah penuh hikmah, Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam yang tertuang dalam surat Al-Kahfi, gitu ya. Jadi dikisahkan Nabiullah Musa alaihissalam ini adalah seorang nabi yang besar dengan penuh ilmu, yang banyak pengetahuan, dengan luasnya pengetahuan. Suatu hari ia ditanya oleh seorang laki-laki, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini? Kemudian dengan tegas Nabi Musa menjawab apa? Jawabannya adalah aku. Tetapi melihat semua itu, Allah ingin menjelaskan sesuatu. Maka Allah bertanya kepadanya, ada seorang hambaku yang lebih tahu tentang sebagian rahasiaku, namanya Khidir. Nabi Musa pun memohon untuk dapat bertemu dan belajar darinya. Kemudian Allah memberikan izin dan mengatakan sesuatu. Allah mengatakan bahwa bawalah seekor ikan. Di tempat ikan itu hilang, di sanalah kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bersama sahabatnya namanya Yusya, mereka membawa ikan di dalam sebuah wadah, ya. Kemudian mereka berjalan sampai di sebuah batu besar, mereka beristirahat. Diam-diam ketika mereka sedang beristirahat, ikan itu hidup kembali dan melompat ke laut dan membuat jejak yang sangat aneh. Tapi Yusya lupa memberitahu kepada Nabi Musa. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, barulah sahabatnya tadi, si Yusya tadi ingat, wahai Musa, aku baru ingat sesuatu, ikan itu telah melompat di tempat kita istirahat tadi. Kemudian Nabi Musa tersenyum, baiklah, mari kita kembali ke tempat itu. Mereka kemudian kembali ke tempat itu dan bertemu dengan seseorang yang misterius. Dan dikisahkan beliaulah adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata kepada seorang laki-laki misterius tadi, bolehkah aku mengikutimu agar aku bisa belajar darimu, biar aku bisa menuntut ilmu darimu. Kemudian seorang pria tadi mengatakan, kamu tidak akan pernah bersabar bersamaku. Kemudian Nabi Musa memaksa lagi, tidak, saya yakin saya akan menjadi orang yang sabar, maka izinkanlah aku supaya aku bisa berguru kepadamu. Nah, karena Nabi Musa ini bersikeras memaksa, maka Nabi Khidir mengatakan, kalau engkau bersikeras, maka ada satu syarat, jangan bertanya kepadaku apapun kecuali jika aku sendiri yang menjelaskan itu kepadamu. Gitu. Kemudian Nabi Musa menyanggupi itu, baiklah, aku tidak akan menanyakan sesuatu sebelum engkau menjelaskan sesuatu itu kepadaku sendiri. Kemudian mereka berjalan dan naik ke sebuah kapal orang miskin. Nabi Khidir merusak kapal tersebut. Kemudian Nabi Musa dengan kaget mengatakan, apa kau gila? Kenapa kau merusak perahu ini? Apa kau ingin menenggelamkan kami? Gitu. Nabi Khidir hanya berkata dengan tersenyum, bukankah aku sudah bilang, kamu tidak akan mungkin sabar bersamaku. Kemudian Nabi Isa meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak akan bertanya sesuatu lagi sebelum Nabi Khidir menjelaskannya. Kemudian mereka berjalan dan tiba di sebuah perkampungan. Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Nabi Musa tentu secara spontan bertanya, kau bunuh jiwa tak berdosa ini, kenapa kau bunuh anak kecil ini? Dia tidak bersalah. Jawaban yang sama diberikan oleh Nabi Khidir. Ini yang kedua kalinya, aku sudah katakan kamu tidak akan pernah sabar denganku. Jika kamu bertanya satu hal lagi, kita akan berpisah. Gitu. Baiklah. Kemudian Nabi Musa berkata bahwa dia sanggup untuk tidak bertanya lagi. Singkat cerita, mereka berjalan sampai di sebuah perkampungan yang katanya dikisahkan kampung ini adalah kampung orang-orang yang pelit gitu. Kemudian Nabi Isa
Nabi Isa. Nabi Khidir mendirikan sebuah rumah, menemukan sebuah rumah yang hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir mendirikannya, mengokohkan rumah tadi gitu. Kemudian dia meninggalkan saja. Nabi Musa sekali lagi terheran-heran. Beliau lupa dengan janjinya. Kenapa kau tidak meminta upah atas jasa membetulkan rumah tadi gitu? Nabi Khidir menjawab dengan sangat halus. Kalau dalam Al-Quran dikatakan hadza firaku baini wa bainik. Ini adalah tempat perpisahan antaraku dan antara kamu gitu. Sekali lagi Nabi Musa lupa dengan janjinya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan. Sebelum kita berpisah, aku akan menjelaskan hal-hal yang tidak bisa membuatmu sabar. Pertama, perahu yang aku rusak itu adalah perahu orang miskin, dan di belakangnya ada seorang perompak raja zalim yang akan merampas semua perahu bagus. Maka dengan dilubangi, dirusak perahunya tadi, perahu si miskin tadi tidak akan dirampok oleh perompak tadi. Yang kedua, anak kecil yang aku bunuh tadi, dia ketika besar nanti akan menjadi anak yang durhaka dan menyusahkan orang tuanya. Setelah saya membunuhnya, Allah akan mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Dan masalah tembok itu, di bawahnya, di bawah rumah yang hampir roboh tadi, ternyata tersimpan harta milik 2 anak yatim. Ayah mereka itu orang saleh, dan Allah ingin menyimpan harta itu hingga mereka nanti dewasa. Kemudian dengan halus Nabi Khidir mengatakan, semua itu bukan kehendakku sendiri, itulah rahmat Allah dari Tuhanmu. Nah, dari situ Nabi Musa sadar bahwa ilmu yang dimilikinya itu jauh lebih sedikit. Dan dikisahkan juga ketika itu datang seekor burung, dan burung itu meminum air di lautan dan kemudian pergi. Nabi Khidir menambahkan seperti ini, ilmuku dan ilmu yang kita miliki semuanya itu tidak lebih dari air yang menempel pada paruh burung yang minum tadi, dibandingkan dengan ilmu Allah seluas lautan ini. Nah, inilah pelajaran yang sangat menarik untuk tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki. Terima kasih, sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.